Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam pada anak-anakku semuanya. Kali ini kita akan meneruskan kemarin ya, materi yang kemarin. Kalian ada tugas di mana kalian harus menyebutkan beberapa bagian-bagian yang ada di dalam alternator. Terima kasih yang sudah merespon, menanggapi, membuat status, membuat komentar baik itu di Google Class maupun di YouTube. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai rotor. Nah, rotor ini kalian kemarin sudah menyebutkan ya di tugas kalian. Ini adalah konstruksi rotor. Di sini ada bearing. Bearing kalian sudah tahu, maksudnya bearing adalah bukan miring-miring itu ya, karena berat sebelah kemudian jadi dia bearing atau miring, tapi di sini bearing adalah orang bengkel biasa menyebut juga dengan nama laker bantalan. Nah, itu adalah bearing, sama saja ya. Kemudian selanjutnya di sini ada slip ring. Kalau biasanya kalian mendengar kata ring itu adalah sebagai apa ya, sebagai penjaga atau guide atau penahan atau pengaman. Jadi misalnya ada bagian tertentu sebelum dikasih mur langsung atau baut langsung, itu biasanya dikasih ring karena dia biar lebih stabil, kekencangannya lebih merata juga. Tapi di sini slip ring adalah fungsinya adalah membatasi. Jadi dia antara as rotor ini atau poros ini dengan permukaan ringnya ini atau permukaan slip ringnya ini. Kalau kalian cek menggunakan multitester ini tidak boleh ada hubungan, karena di antara slip ring dengan sikat ini di sana ada isolator. Bentuknya macam-macam bahan isolator ya, ada yang terbuat dari plastik, atom atau isolator lainnya yang bisa memisahkan arus listrik antara poros dengan slip ring ini, permukaan slip ring ini. Nah, slip ring ini sendiri fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah sebagai masuknya arus dari baterai ke dalam koil ini atau kumparan ini yang ada di inti rotor. Nah, fungsinya itu. Jadi tidak ada arus listrik yang langsung lewat as ini. Walaupun benar kalau kita cek as ini dia akan kutubnya akan kutub positif negatif ya kalau kita cek, karena ini terhubung langsung dengan bodi, dibaut langsung dengan bodi atau dengan mesin itu sendiri, yang dimana dari mesin itu sendiri juga terhubung langsung dengan bodi mobil, sehingga mau tidak mau sebenarnya ini ada atau menjadi kutub negatif ya, bisa dijadikan kutub negatif. Tapi arus yang dimasukkan ke dalam rotor ini tidak boleh ada campur tangan ke kutub negatif langsung di sini. Kenapa? Karena besarnya arus listrik yang masuk ke dalam rotor ini itu sebelum masuk ke slip ring ini akan diatur dulu oleh regulator. Atau sebenarnya bisa juga sih arus yang dimasukkan ke sini itu murni yang dari 12 volt murni ke sini, cuma nanti outputnya yang diatur. Nah, itu tergantung dari jenis alternator yang digunakan. Kemudian setelah slip ring di sini ada core atau kuku ya. Ini bahannya besi. Dia terhubung langsung dengan as ini atau poros ini atau shaft ini. Kalau kalian cek hubungannya, maksudnya kalau kalian cek tahanannya antara
core dan kuku ini, antara core atau kuku ini dengan poros ini pasti terhubung. Tapi kalau slip ring dengan poros ini tidak boleh terhubung. Paham ya? Nah, cara ngeceknya gimana? Paling gampang adalah misalnya kalian nggak punya multitester, kalian bisa menggunakan lampu dan baterai. Kalau kalian hubungkan antara yang minusnya di min baterainya di as, kemudian salah satu kutub lampu ke slip ring dan yang terminal lampu satunya itu dihubungkan plus baterai, di sini harusnya tidak boleh lampu itu menyala. Nah, salah satunya seperti itu. Tapi beda jika posisinya dirubah, yang tadinya misalnya minnya tadi di as dipindah ke salah satu slip ring yang satunya. Nah, kalau disambung seperti itu harusnya lampunya menjadi menyala, karena di sini plus masuk, misalnya masuk kumparan, keluar lagi lewat slip ring, lampu, baterai gitu kan. Nah, itu harusnya lampunya nyala. Itu kalau kalian ngetes menggunakan lampu, dengan catatan untuk ngetesnya baterainya baterai yang benar, jangan baterai yang mati kalian pakai untuk ngetes. Nah, itu jika kalian tidak punya multi tester. Kalau dengan multi tester kalian bisa lihat sendiri, posisikan di ohmmeter kalian, kalau ada jarumnya itu bergerak berarti di sana ada tahanannya. Kalau ada tahanan berarti ada hubungannya, sehingga bisa dikatakan hubung putusnya bisa dilihat dari geraknya jarum. Nah, kemudian dari kuku ini atau core ini untuk memisahkan antara kutub selatan dan utaranya. Jadi kalau ini misalnya kutub utara, yang ini kutub selatan, tergantung arus listrik yang dimasukkan. Nah, di sini akan terbentuk kutub selatan dan utaranya. Misalnya ini utara, ini selatan, begitu terus, sehingga antara kutub utara dan selatan ini, kalau di atasnya rotor ini ada penghantar, misalnya logam yang dibuat lilitan atau tidak dibuat lilitan pun, kalau magnet yang ada di sini itu berputar, maka logam yang tadi atau konduktor yang tadi kalian diposisikan di atasnya ini, yang melewati medan magnet kutub utara dan selatan ini, dipastikan akan muncul arus listrik. Ini kemudian ini sama, ini lilitan juga, maksudnya ini ya yang tadi dihubungkan ke slip ring, kemudian ini ada lilitan atau kumparan. Ini jumlahnya banyak ya, untuk berapa kali lilitannya saya juga tidak tahu. Yang pasti semakin banyak lilitan, maka besarnya magnet juga akan semakin besar juga, kemagnetannya akan semakin tinggi. Tapi kemagnetan semakin tinggi itu juga harus diimbangi oleh arus yang masuk. Lilitannya besar tapi arusnya yang masuk kecil, ya sama saja. Nah, tapi arusnya yang besar, di sini lilitannya juga cuma sedikit, ya sama saja, magnetnya juga tidak besar. Tapi yang pasti semakin banyak lilitannya, kemagnetannya juga akan semakin tinggi. Tapi arus yang dibutuhkan juga harus yang lebih besar. Tapi dipastikan arus yang masuk sini adalah maksimum ya di sekitar 16-17 itu keluaran dari alternator itu. Tapi rata-rata kalau dari baterai itu adalah 12 volt. Nah, kemudian ini ada core atau kuku lagi untuk yang utara atau selatannya. Yang ini misalnya utara, berarti yang sini adalah selatan atau kebalikannya, tergantung arus yang dimasukkan. Kemudian ini ada as. As ini diposisikan ada di tengah ini, rotor ini. Jadi rotor itu terbentuk dari as, kuku atau core, lilitan, slip ring, kemudian bearing. Nah, saya kira kalian dari apa yang saya jelaskan barusan sudah paham ya fungsi masing-masing bearing, slip ring, core atau kuku, kemudian coil, fungsinya untuk membangkitkan ya energi listrik.
kemagnetan maksudnya. Ada arus listrik dimasukkan ke dalam sebuah lilitan itu ada di dalam konduktor atau besi misalnya, maka konduktor itu akan menjadi magnet. Ya, sebagai meneruskan gerakan ya dari mesin biar dia berputar. Kalau ini berputar kemudian ada lilitan di luar dari ini, kalau lilitan tersebut masuk ke dalam medan magnet, maka lilitan tersebut akan mengalirkan arus listrik. Itu adalah fungsi dari rotor. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di sini. Ini mengenai rotor. Oke, ini lebih jelasnya ya. Perhatikan. Oke, rotor tersusun dari inti magnet, pole core, field coil atau disebut juga rotor coil, slip ring dan rotor shaft. Field coil tersebut digulung dengan cara penggulungan dengan arah yang sama dengan putaran dan masing-masing ujungnya dihubungkan pada slip ring. Kedua pole core tersebut dipasangkan pada masing-masing ujung dari gulungan dan juga sebagai pembungkus kumparan rotor. Jadi coil itu muter gitu kan di dalam as. Kemudian magnetic flux adalah hasil dari aliran arus yang melewati kumparan, dan satu kutub menjadi kutub utara, yang satu lagi menjadi kutub selatan. Slip ring dibuat dari logam baja putih. Ini bahannya slip ring ya, atau stainless steel dengan penyelesaian yang halus. Atau kalau kalian rasakan, misalnya kalian bongkar ada alternator, ada rotor gitu ya, kalian bongkar, nah ini dipastikan halus. Kenapa halus? Karena kalau ini kasar, di sini kan nanti akan ada brush ya, brush ini kalau ini permukaannya kasar ya mungkin mobil jalan seminggu brushnya langsung habis. Ini kan kita nggak ingin ya kejadian seperti itu. Nah, makanya ini permukaan slip ring ini pastikan halus. Kalau tidak halus, diambril, silahkan ambril atau diamplas atau dibubut mungkin kalau punya alat bubutnya gitu. Kemudian selanjutnya adalah ini tadi ya, slip ring akan dihubungkan dengan brush dan permukaannya slip ring dipisahkan dari poros dan rotor. Nah tadi, jadi slip ring itu, antara slip ring dengan poros itu pasti ada isolatornya, benda isolator, entah itu plastik, entah itu atom, entah itu fiber, yang pasti di sana pasti ada bahan yang bisa memisahkan antara slip ring dengan poros. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komen dari video ini. Saya kira itu dulu penjelasan saya dari rotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.